Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah, sampai di sini lebih dahulu. Saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini harusnya berlaku buat saudara dan saya. Ini tidak ada jamnya. Setiap saat saudara dan saya dituntut oleh Tuhan harusnya siap sedia, pinggang terikat dan waspada. Nah, tetapi kenyataan saudara bahwa kita tidak bisa begitu. Sebabnya apa? Sebab kita tidur, kita kerja, kita melakukan pekerjaan sehari-hari. Tetapi kenyataan yang Tuhan tuntut bukan itunya. Yang Tuhan tuntut, berdoalah senantiasa. Artinya apa? Komunikasi dengan Roh Kudus senantiasa. Nah, untuk itu saudara dan saya harus berlatih. Seperti yang saya sudah katakan, saudara dan saya berlatih. Caranya berlatih, saudara mulai ngajak ngomong, bicara dengan Roh Kudus, supaya kewajiban itu, nanti kadang-kadang lupa, diingatkan lagi, lupa, ingat lagi. Ini kewajiban menjadi kebiasaan, kebiasaan nanti menjadi kesukaan. Itu yang harus saudara lakukan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata di sini bahwa apabila hamba itu didapati pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, didapati berjaga-jaga, mereka waspada. Nah, itu tandanya saudara mulai di sini harus berlatih. Dibangunkan jam berapa saja seperti dibangunkan, itu harus berdoa. Nah, cara Tuhan membangunkan kadang-kadang itu melalui suara, kadang-kadang dikageti, kadang-kadang saudara bisa bahasa Jawa ini keselak. Jadi kaget, tidak bisa napas, terus kadang-kadang sampai dicablek. Nah, kemarin saya ngomong-ngomong sama anak muda ini, yang laki-laki, yang perempuan belum ada itu, sampai dijengguk sama Tuhan, jadi kepalanya dinyot gitu supaya bangun. Loh, saya ngalami saudara. Dan itu nyata, bukan teori. Karena apa? Hati kita waspada dan kita mau sewaktu-waktu itu dibangunkan Tuhan. Nah, kalau saudara berlatih, nanti saudara bisa menikmati. Saudara jangan kira kalau tengah malam jam 1:30 jam dibangunkan itu Tuhan tidak punya maksud, punya. Yang pertama adalah kalau dia nanti datang, saudara siap belajar. Yang kedua,
sebelum ada serangan kuasa gelap, saudara diberitahu. Pasti. Nah, saudara harus tahu cara kerja daripada kuasa gelap. Kuasa gelap itu kerjanya mesti di antara jam 11:30 sampai kira-kira jam 2. Kenapa? Masalahnya itu. Mengapa? Sebab saat-saat seperti itu orang sedang kosong. Kerja sudah terlalu lelah, lalu tidurnya paling nyenyak. Ngerti enggak? Itu yang dicari setan. Sehingga saudara dan saya mudah dimasukin. Saya ngalami banyak hal. Karena di rumah saya Jepara, itu terus terang saudara. Setiap hamba Tuhan, bukan orang biasa, hamba Tuhan tidur di rumah ayah saya, pasti mereka itu ketemu sama setan. Mesti saudara. Termasuk istri saya. Dia bilang gini, yang kenapa? Kamar ini sama kamar ini kok bagus, kamar ini siang. Oh ya betul, saya bilang. Di situ itu ada orangnya itu kayak orang Afrika gede gitu, hitam. Loh gue gak tahu. Aku tahu kok. Tapi dia tidak pernah ganggu aku kok. Malah dia jagai aku kok. Loh, aku tuh didatangi loh yang. Terus kamu bilang apa? Ya saya cuma tanya, loh kamu nih. Loh aku memang masuk sini keluar sini. Loh kok tidak kamu usir? Sudah diusir saudara, berkali-kali. Tapi masuk keluar sampai saya tanya, kenapa ini orang ini kok tidak keluar tidak pergi-pergi? Setelah saya ngomong sama papa, saya baru tahu. Yang punya rumah papa kok. Papa bilangnya apa? Lupa, ini kok mana? Tidak apa-apa, malah jogo. Lah ya pasti tidak mau pergi. Gak ngerti aku kalau dari omongannya ini dituntut setan, saudara tahu? Hamba Tuhan besar dari Jakarta tidur sono, kebirit-birit saudara. Malam enggak tidur. Hamba Tuhan lagi tidur, dia bilang, Pak di sini kok banyak sih Pak? Ya saya bilang, kok ada diusir? Lalu papaku bilang, enggak apa-apa. Nah, karena memang tidak apa-apa kalau bagi orang yang kuat itu tidak akan ganggu. Tapi kalau orang itu lemah pasti kena. Nah, saudara, maka saudara harus jaga apa? Mulut. Dengan mulutmu engkau dibenarkan, dengan mulutmu engkau disalahkan, dituntut. Maka dari itu saudara belajar di sini adalah apa? Waspada. Saudara di sini mulai belajar tidurnya kurang, tetapi nanti lama-lama saudara menjadi biasa. Dan kewaspadaan itu luar biasa, itu saya alami. Ya saya tidur kayak apa, ada apa sedikit bangun, sembahyang. Langsung nanti kalau sudah lama-lama Tuhan beritahukan, awas ada serangan, awas ada ini. Langsung saudara tahu. Jadi enak saudara. Maka dari itu, nah kita harus waspada. Nah kita ini sudah mulai praktek untuk kamar perempuan sana ya. Mulai praktek. Nah supaya saudara nanti bisa membedakan. Ini yang kamar 13 ya toh. Nanti malam sudah mulai berdoa, saudara yang lain bantu doa, nanti akibatnya yang di kamar 13 itu kamu bisa ngerasain. Nah, mulai malam ini seterusnya itu bagaimana. Nah, kamar mandinya juga nanti tahu. Kamu bisa nanti. Nah, saudara, jadi praktek, di dalam praktek itu saudara nanti ngalami supaya saudara tahu bahwa itu bukan teori. Tetapi hidup kekristenan itu hidup yang nyata. Roh dijelmakan menjadi daging. Nah, lalu di sini Tuhan berkata,
bahwa berbahagialah hamba yang tahu kapan saja tuannya datang. Nah, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Baca benar, pikir, saya tanya. Sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kalau nanti anak manusia itu datang, kamu tahu enggak? Ayo. Yang setuju tahu mana? Angkat tangan. Yang setuju enggak tahu, angkat tangan. Ayo. Terus yang lain belangko ya kamu. Ini siapa ini? Siapa namanya? Wah kok susah sih. Oh Eden. Waduh. Kamu enggak tahu ya enggak tahu enggak. Maksudnya apa? Oh. Wah, tell me deh. Maksud saya itu dia ketakutan, takut salah. Saudara enggak boleh mikir terlalu lama. Maksud saya itu sekarang ini kamu punya pengertian itu bagaimana? Kalau nanti Tuhan datang, kamu tahu enggak? Makanya itu saya tanya. Dia bilang, tahu kalau berjaga-jaga. Lah kamu berjaga-jaga berapa tahun enggak bisa tidur ya? Maksud saya itu sekarang ini kalau seandainya Tuhan nanti datang itu kamu tahu enggak? Ternyata. Nah, coba yang tidak tahu, angkat tangan. Yang tidak tahu. Terus yang tahu, angkat tangan. Dan tahu enggak? Oh, lah kok tadi enggak angkat tangan? Yang tadi ya. Oh, dia bilang angkat tangan terlambat. Oh, saya tanya yang kedua bilang tahu enggak? Tahu. Ini enggak tahu. Ngangkatnya enggak gini tapi. Loh. Saudara, enggak usah saya terangin dulu. Sekarang buka di suratnya Rasul Paulus supaya saudara tahu sendiri bagaimana ngambil konklusi supaya karena ini kan belajar ya toh. Supaya saudara langsung ini juga diajar mikir. 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5. Tetapi ayat yang 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang,
dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain-lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketongkongkan pengharapan keselamatan. Saudara sudah baca begitu? Saudara ini orang siang atau orang malam? Jadi kalau Tuhan Yesus tahu datang, kamu tahu enggak? Yang enggak tahu tadi sudah ngerti belum? Jadi kalau kamu ditanya, memang Tuhan Yesus datangnya tidak disangka-sangka, tidak tahu kapan. Tapi kalau dia nanti datang, kamu tahu enggak? Siapa yang ngasih tahu kamu? Nah, ngerti. Roh Kudus yang ngasih tahu kamu. Tapi kalau kamu dikasih tahu enggak nurut, ditinggal. Ngerti? Sebabnya apa? Kenapa kok kalau nanti Tuhan Yesus mau datang dulu, kenapa kok kamu tahu dulu? Kok enggak Tuhannya Yesus datang dulu? Ayo, sekarang perhatiin. Tuhan mau datang, kamu sudah tahu, atau pas datang kamu tahu? Tuhan mau datang, kamu tahu. Sebabnya apa? Urutannya gini. Kamu baca di dalam kitab Kejadian. Pada waktu Allah mau menjadikan langit dan bumi, yang melayang-layang dulu siapa? Roh Kudus. Setelah Roh Kudus melayang-layang, lihat-lihat, baru Bapak berfirman. Yesus itu firman. Yesus yang ngomong, baru itu jadi. Demikian juga ini nanti kedatangannya Tuhan Yesus juga begitu. Kalau Bapak lihat, jadi melayang-layang roh. Wah, sudah cukup ini. Buat penghuni kerajaan surga ini sudah gantinya setan-setan ini cukup ini nanti. Cukup dilihat cukup. Dia lihat cukup. Roh Kudus. Belum dia berfirman, Roh Kudus sudah tahu. Bapak sudah ngambil keputusan, Yesus harus turun. Nah, demikian Roh Kudus tahu, kamu dikasih tahu. Siap. Bangun. Sembahyang. Yang satu bilang, amin. Oh, Tuhan, ada apa Tuhan? Yang satu bilang, ngantuk Tuhan. Yang satu bilang, capek Tuhan. Saudara, sebab kalau raja mau datang, rajanya datang baru bilang, kumpul rakyatku, atau rakyatnya disiapkan dulu, rajanya baru datang? Siapkan dulu. Demikian juga hamba-hamba Tuhan banyaknya bagaimana? Kumpul dulu baru dia datang, atau dia datang dulu baru kumpul? Kalau nanti kamu jadi hamba Tuhan, mintanya harus kumpul dulu semua. Sudah nyanyi, tinggal firman, saya datang. Itu hamba Tuhan atau pelayan? Itu dutane Tuhan. Itu bukan pelayan. Saudara tahu? Hamba Tuhan, kalau saudara nanti dipakai Tuhan, ingat, engkau dan saya pelayan. Biarpun kamu punya predikat hamba Tuhan, sebab sekarang predikat hamba Tuhan dipakai untuk kedudukan. Kamu perhatikan banyak hamba Tuhan sekarang datangnya mesti telat. Karena apa? Sebab dia mengambil kedudukan raja. Hati-hati saudara.
Itu salah satu kelemahan yang tidak disadari, akhirnya menjadi apa? Jerat karena kesombongan. Lebih saudara. Maka dari itu saudara harus sadar selalu bahwa yang datang itu Tuhan, bukan saudara. Dan saudara dan saya dipakai menjadi alat dan hambanya. Jadi saudara mau melayani jemaat, saudara mesti tanya Tuhan, saya hamba. Tuhan ngomong apa Tuhan? Untuk disampaikan kepada anak-anakmu. Ngerti? Jemaat ini anak-anak Tuhan. Ini hamba Tuhan. Nah, ngerti? Kamu tahu pembantu kalau sudah terlalu lama, ngerti banyak, nanti sama anak-anaknya majikan kan kurang ajar. Benar? Merintah ngatur, sudah statusnya bukan hamba lagi tetapi wakil mamah. Ngerti saudara? Itu tidak sadar saudara. Tapi saya diajar Tuhan senantiasa. Selalu datang sebelum waktunya, duduk diem, kamu tanya aku. Aku sudah hadir belum? Kamu nantikan. Makanya Alkitab berkata apa? Kalau Tuhan sewaktu-waktu datang, didapati hamba itu ada, berbahagia. Jadi ternyata kunci-kuncinya kebahagiaan menyenangkan hati Tuhan itu sudah ada, saudara. Tetapi yang kita perhatikan adalah yang enak-enak, tetapi bukan yang mendatangkan berkat itu. Maka dari itu saudara, saudara harus belajar benar-benar dan kenali Tuhan sungguh-sungguh. Pada waktu saya diajak oleh hamba-hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan ke Israel, saya selalu tanya. Padahal fasilitas diberi, segala diberi, tapi saya selalu bilang, Tuhan, aku pergi. Enggak, ya sudah. Padahal ya kepengen saudara pergi Israel, ya toh, lihat. Biarpun cuma sekali gitu loh. Tapi Tuhan bilang enggak, ya sudah. Saya bilang enggak, ya sudah. Tapi saudara tahu mengapa? Tuhan itu timingnya luar biasa. Demikian satu saat Tuhan berkata, kamu pergi. Loh, aku tidak ngerti lagi, sudah. Tidak ngerti kalau dikatakan pergi itu ke Israel. Cuman, kamu pergi. Loh, pergi mana? Saya bilang, ke Israel. Lah, terus bagaimana? Bikin tur sendiri. Orang berapa? 13. Jadi saya cuma ngasih tahu, yuk pergi yuk, pergi. Orang 13 kumpul. Nah, pergi sendiri Pak. Ya, yuk pergi sendiri. Udah, sampai sana. Saudara tahu, luar biasa. Sebab apa? Kita pergi ke sana dituntun Tuhan luar biasa. Ternyata ibu-ibu yang dulunya itu, waduh, ibu profesor, ibu siapa itu, pulang dari sana saudara, suaminya jadi tobat semuanya. Kenapa? Pulang dari sana ibu-ibu berubah semua, seperti pakai baju baru, melayani, mengasihi. Saya sampai heran, ini nyonya ini dulu gualake kayak gitu itu. Cuma 2 minggu loh saudara, pulang berubah. Suaminya profesor doktor sampai nanyai saya, ayo Sa, di sana ngapain? Di sana kamu didik kayak apa toh? Kok kamu kok luar biasa, didik perempuan kayak model kayak gitu kok cuma 2 minggu kok sudah kayak orang dibalik gitu. Aku bilang enggak didik, ngurusi istrimu kayak ngurusi macan betina. Nah kok saya berubah? Enggak tahu, saya bilang. Enggak tahu. Hanya tiap malam kumpul sembahyang. Pagi mau pergi sembahyang. Mudah saudara. Tapi luar biasa. Kerjai Tuhan dewek. Tastan. Lihat kita hidup. Saya sama istri saya. Hanya dia lihat saya hidup sama istri saya. Istrinya itu kayak orang di tiap
jalan tiap pergi itu kayak orang dikasih pelajaran sama Tuhan. Tuh lihat, itu kamu bagaimana, jadi dia pulang berubah sama sekali. Saudara tahu? Dan saya pas capek-capeknya, saat mimpin begitu tuh capek loh saudara. Sebabnya apa? Ini saya mesti ngontrol satu-satu. Roh saya itu mesti berdoa. Saya bilang, terima kasih Tuhan, cuma 13 termasuk saya. Kalau suruh ngontrol gini setengah mati loh Tuhan. Saudara tahu? 3:30 dibangunin Tuhan. Ini mata lengket saudara, sebab jam 12 baru tidur. Capek lah kaki ini. Kalau ke Israel kan jalan terus. Jam 3:30 bangun. Aku bilang, ngantuk Tuhan. Ini tidak mau melek, aku bilang. Terus Tuhan datang lagi bilang, masakan yang kedua. Perhatikan, Tuhan kalau membangunkan kamu atau datang kepada kamu, kalau berfirman kepada kamu, kalau mau ada apa-apa kepada kamu, kamu cuma dikasih kesempatan 2 kali. Maksud saya bukan 2 kali tok, enggak. 3 kali, tapi 2 kali ini kamu harus sudah siap. Sekali kamu tidak, Tuhan tetap bangunkan sekali lagi. Tapi kalau sekali lagi kamu tidak bangun, biasanya 90% ketiga kali kamu tidak bisa bangun. Jarang sekali yang ketiga baru kesempatan terakhir kamu bisa. Sebab itu seperti permainan badminton. Kalau straight set sudah kalah, game. Di long set juga peot. 2-1 sudah game percuma. Nah, pertama Tuhan bilang bangun, lengket. Aku bilang tuh ngantuk Tuhan. Dia ngomong begini, masakan aku datang, kamu tidak mau bangun. Bangun, kaget. Sebab dengan nada itu, yang pertama bangun, yang kedua biasanya apa? Dikasih alasan sedikit. Masakan aku datang, kamu tidak mau bangun. Sadar, bangun. Ya Tuhan, mata melem. Ditanya sama Tuhan, kamu ada di mana? Gak bisa mikir. Ganti tanya saya. Betul Tuhan, ada di mana saya? Jadi beda sama siapa tadi? Eden. Kalau dia enggak mikir kok, belum mikir. Kalau saya enggak, langsung tanya kembali, BNDS yang mikir. Saya bilang, ya Tuhan, di mana? Dia jawab, saudara, rendah hatinya Yesus. Dia bilang, kamu di Yerusalem. Oh ya, betul Tuhan, di Yerusalem. Seperti aku, kata Tuhan, menemui Salomo, aku menemui kamu. Bayangin saudara. Kalau saya pada waktu itu diajak orang lalu saya mau sendiri, belum tentu timing yang Tuhan berikan buat dia menemui saya di Yerusalem. Bayangin saudara. Saya mengalami hal yang luar biasa. Banyak orang berkata begini, wah Yusa itu sombong. Masa sampai Tuhan kok merendahkan diri nemui dia seperti nemui Salomo. Saya bilang, kalau saya bohong itu untung saya apa? Pembohong gak masuk surga, betul gak? Ngapain? Saya memotivasi saudara, kenal Yesus. Aku sendiri jadi calo surga, kok enak? Gak, aku bilang. Saya orangnya dulunya gak mau. Saya gak peduli, saya bilang. Tapi Tuhan bilang, sampaikan, ceritakan. Jadi saya sebelum doa ini, sebelum kesini saudara, saya selalu doa. Tuhan, kau mau ngomong apa? Engkau mau aku sampaikan apa? Maumu apa? Bukan aku, tapi engkau. Buat mereka. Sebab saya sudah ngalami. Kalau saya cerita begini itu, buat apa? Aku untungnya apa coba? Tak ada. Aku tak cerita kayak gini, gue ngasih duit
tio-tionannya lumayan, ndak. Oh, aku tidak mengharapkan apa-apa. Cuma saya bilang saya mau melakukan dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Dan Tuhan berkata apa saudara? Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Waget saudara. Langsung mata rohaniku itu melek. Langsung bilang, oh ya. Dia berkata apa? Persis sama. Sekarang engkau boleh minta apa saja, aku beri. Bayangin saudara. Kamu boleh minta apa saja. Wah, mikir ini, langsung terus ini keluar. Nah, dagingnya keluar saudara. Tadi saya bilang kehendakmu Tuhan. Saudara. Langsung saya bilang, apa Tuhan? Apa saja. Terus mikir, jeret, rohani jasmani. Sebab saya itu orangnya ikatan sama jasmani ini kuat, saudara. Saya tidak mau di dunia sengsara, nanti di surga enak. Nah, surga enak, dunia enak. Sebab Alkitab ngomong apa? Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, nanti akan semuanya akan ditambahkan. Berarti kalau kamu rohanimu naik, ini tambahannya naik enggak? Naik. Berarti kalau kamu dekat Tuhan, KKN-nya wah, kecipratan enggak? Iya, enak toh. Aku bilang enggak mungkin. Jadi mesti enak ini. Jadi kalau kita nanti punya kedudukan di surga tinggi, di dunia pasti kita tinggi. Ternyata benar saudara. Di Wahyu. Wahyu itu 37 sidang jemaat. Dari 1, kalau kamu perhatiin, dari pertama sampai yang ke-7. Yang paling makmur di mana? Laodikia yang terakhir. Laodikia itu dikatakan apa? Kamu kaya raya. Tapi suam. Nah, jadi kenyataan itu yang di Laodikia itu sebetulnya kaya raya enggak? Baca kok ketok melongok ya. Berarti bacanya enggak ngapal, enggak anu ini. Ya tapi enggak salah wong sedang belajar. Coba dibaca di Wahyu. Wahyu pasal 3. Saudara perhatikan, nanti kalau saudara urut, saudara bikin skema, saudara jenjang jemaat pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti saudara akan lihat naik. Paling top Laodikia. Nanti saya petik sedikit. Nah, saudara, ini 7 sidang Jumat itu 7 kelompok orang Kristen itu nanti kelompoknya memang 7. Berdasarkan watak perangai kamu dan jatah kamu, itu kamu nanti tahu. Kamu di tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara tahu. Saya tahu, saya di mana kelompoknya. Saudara tahu. Tuhan itu luar biasa. Nah, yang paling tinggi adalah Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena, perhatikan ayat ini. Engkau berkata, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang,
Maka aku menasihati kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 7 sidang Jumat yang lain tidak ada yang diajak duduk di atas tahta. Berarti memerintah bersama dengan Tuhan Yesus enggak? Raja enggak? Hah? Tapi dia di dunia kaya enggak? Hah? Kaya, dia bilang aku kaya. Justru dia merasa dirinya kaya, dia suam, dia tidak sadar. Saudara, tingkat ini yang tertinggi. Jadi sebetulnya anak-anak Tuhan itu di dalam Yohanes 10 bilang apa? Aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Betul, saudara. Tapi masalahnya sekarang kelimpahan yang diukur buat saudara dan saya berbeda. Saudara di tingkat mana? Waktu saya ini sharing sama teman saya baik pendoa, kaya di sini. Dia berkata, aku baru ngerti Pak, bekas main kebatinan, kuat sekali. Terus aku bilang, kamu baca Wahyu, kamu nanti tahu kedudukanmu di mana. Dia bilang apa? Saya tahu. Wah, kedudukanku cuma yang sidang Jumat yang kedua. Di mana kamu? Di kedua. Suruh menderita 10 hari. Bayangin, saudara. Jadi tahu, saudara. Nanti kalau saudara belajar firman, saudara akan tahu kedudukanmu di tingkat berapa. Saya tahu. Iin di mana, Denny di mana, Semi di mana, saya di mana. Tuhan itu memberitahukan. Saudara, enak. Nah, pada waktu itu saya ditanya Tuhan, kamu minta apa saja kamu aku beri. Nah, lalu saya berkata, rohani jasmani? Ya. Nah, demikian Tuhan bilang ya. Yang tak pikiri rohani dulu apa jasmani dulu? Jasmani. Nah, dari situ saudara nanti tahu bahwa kamu masih daging. Tuhan itu sabar, saudara. Saya bilang, oke Tuhan. Saya mulai mikir, kalau aku jadi penginjil, mesti kaya. Kalau kaya kan enak, memberi. Wah, orang diberi nurut. Ya toh? Terus bijaksana, punya hikmat. Wah, punya ini. Wah, tak tulisi semua, saudara. Tuhan itu lihat saya gitu tuh, mikir dan jabarin satu-satu tuh, dia mesem aja dia. Itu, saudara. Ndak marah, ndak jengkel. Setelah saya susun jasmaninya, rohaninya tak susun. Punya karunia nubuat, membangkitkan orang mati, membuat mujizat. Wah, bayangin saudara. Punya karunia menarik orang. Tidak pasang susu, tapi menarik orang. Jadi semua komplit. Itu beberapa setengah jam lebih, saudara. Sudah tak susun, setengah mati. Saya konsultasikan dulu sama Roh Kudus.
Jadi kembali lagi, saya punya kelebihan yang sudah biasa saya lakukan. Kalau sudah apa-apa itu sebelum jawab sama Tuhan Yesus, sebelum melakukan, mesti konsultasi sama Roh Kudus. Saya bilang sama Tuhan, lah lucunya saudara, kamu harus mengenal sifatnya Roh Kudus. Kalau kamu tidak tanya, dia diam. Kamu sibuk kayak apa? Dia diam. Itu ya gitu. Nah dia kan sudah tahu tuh ya, kalau saya melakukan begitu tuh salah tuh ya. Tapi enggak ribut tuh deh. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, aku sudah nyusun ini jasmani, ini rohani, yang Tuhan Yesus minta. Tawarkan. Roh Kudus malah gini. Yang kamu tulis, yang kamu apa itu, buat apa? Loh, ditawarin loh. Lah ya, coba dipikir yang jelas, yang tenang. Mikir apa? Yang didik kamu siapa? Tuhan. Yang nawarin kamu siapa? Tuhan. Yang manggil kamu siapa? Tuhan. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan. Yang menjagai kamu siapa? Tuhan. Yang melindungi kamu siapa? Tuhan. Pikir. Kalau segala-galanya Tuhan, pikir. Saya pikir ya. Lalu Tuhan mengatakan hubungan bapak sama anak. Ngerti saya saudara. Kalau saya nyenengkan hati ini papa, apa saja yang papa punya dikasih saya. Betul? Kamu tidak usah minta. Malah disediani. Tapi kalau kamu minta, sekedar kamu yang diberi, yang kamu minta diberikan. Oh, sebagian aku tadi nyusun ini percuma toh Tuhan. Nah, buat apa? Oh, kalau gitu cuma minta satu ya? Ya, apa? Menyenangkan hati Tuhan. Oke. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku cuma minta satu. Tuhan ini mesem. Tuhan ini bilang gini. Ya, oke. Loh, engkau kok mesem? Sudah tahu ya? Tuhan bilang apa? Aku sudah tahu. Tapi untuk kamu harus mengucapkan. Karena dengan mulutmu kamu dibenarkan, diselamatkan. Karena dagingmu mengaku dengan mulutmu. Oke. Minta cuma satu Tuhan, apa? Menyenangkan hatimu. Tidak sampai di situ tok loh, saudara. Perhatikan. Sebab kalau kamu bilang menyenangkan hatimu, tok, mantok itu tok, bisa kadang-kadang, bisa setahun sekali. Saya bilang menyenangkan hatimu Tuhan. Terus dipancing. Apa? Setiap saat. Saudara tahu? Saya bilang setiap saat. Jadi kalau setiap saat ada waktu luang enggak? Tidak. Sampai mati sekalipun tidak ada. Sampai nanti di surga. Lalu Tuhan berkata, dan dia manggut-manggut sama ketawa gini, berbahagialah hambaku. Kalau engkau minta karunia, mujizat kesembuhan, kamu akan jatuh karena mujizat dan kesembuhan. Loh, kenapa Tuhan? Kamu jadi sombong dengan tidak sadar. Coba saudara, kalau engkau dipakai Tuhan, doa sembuh, dimintai orang doa sembuh. Lalu ada orang datang sekali waktu, saudara tidak sadar, Pak doain dong Pak. Kamu jawabnya apa? Jangan khawatir, nanti tak doake, pasti sembuh. Betul enggak? Nah? Tidak sadar ini ngomong enggak? Sombong. Tuhan berkata, kalau kamu ngomong begitu, itu berarti kamu yang punya kuasa, bukan Tuhan. Padahal kamu cuma diberikan wewenang mencuri kemuliaan Tuhan. Waduh, susahnya. Lalu Tuhan berkata apa?
Kalau engkau aku beri kekayaan, dengan kamu tujuannya baik untuk memberi supaya orang itu kamu bawa gampang kepada Tuhan, kamu akan jatuh karena kekayaanmu. Karena kamu akan melihat orang lain yang meringankan, memandang ringan, memandang ringan orang yang kecil. Dan kamu akan jatuh karena kekayaan. Tetapi kalau engkau minta menyenangkan hatiku setiap saat, engkau tidak bakal jatuh. Karena aku yang memberikan kamu kemampuan, bukan kamu. Saudara, wah, itu sudah dulunya tuh capek, ndak bisa tidur, ndak bisa melek, jadi biar sampai ndak bisa tidur. Wah, senangnya luar biasa, luar biasa. Saya bilang, Tuhan, untung timingnya tepat. Coba ndak aku kehilangan berkat kayak gitu. Bayangin saudara, menyenangkan hati dia. Makanya pada waktu pulang, saya dengar setelah saya khotbah kemana-mana, Niko bikin nyanyian menyenangkan. Aku bilang, wah Tuhan luar biasa. Nah, sekarang saya tanya, nyanyian Niko bilang apa? Nah, yang dinyanyikan Niko sama yang saya alami beda enggak? Dua-dua menyenangkan hatinya Tuhan, betul? Tapi beda enggak? Ayo, bedanya itu tipis sekali. Apa bedanya? Nah, yang ayo, pikir. Sebab ini hikmat ini luar biasa. Yang satu aku mau, yang satu karunia, yang satu usaha kita. Ngerti saudara? Sama kata-katanya, hampir sama, tapi tidak sama. Yang satu aku, yang satu anugerah. Pemberianmu, bukan aku. Aku tak bakal bisa menyenangkan hatimu kalau tidak engkau yang ngatur, memberikan dan mengaruniakan. Tuhan berkata, kamu tahu bedanya di mana? Itu kerendahan hati. Baliknya ke situ, saudara. Karena Tuhan berkata, dengan kerendahan hati kamu akan mendapat segala-galanya. Maka Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Makanya Tuhan berkata apa? Aku tidak dapat mengerjakan apa-apa. Aku lihat Bapa mengerjakan. Makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku, bukan aku. Aku hanya mengerjakan apa yang Dia mau. Saudara, bayangin. Waduh, saya sukacita luar biasa, saudara. Sepanjang hari itu, wah luar biasa. Kemudian kita pergi, saudara. Pergi kemana? Ke tempat sumur yang dibuat oleh salah satu raja, lupa saya, Raja Hizkia apa, untuk reservoir nanti kalau diserang sama raja-raja lain. Sumurnya itu dalam, terapnya itu 185, dalam sekali. Dan gelap, saudara, gelap gulita. Makanya dikatakan gini, harap ini sama guide-nya. Saudara-saudara yang mau masuk, lepas kacamata hitam. Sebab itu siangan di sana panas. Tidak ada keringat. Saya pakai hem, orang yang banyak keringat gini AC aja keringat.
Di sana panas tapi tidak berkeringat. Aneh toh? Sebab apa? Segera muat. Jadi hem itu awet. Saya cuci 3 jam belum 3 jam kering. Tidak dipanas, taruh di kamar hotel. Cepat sekali. Kering sekali. Udaranya itu kering. Makanya orang sana harus pakai tertutup itu apa? Ini penguapannya luar biasa. Nah, saudara tahu istrinya Pak Samudi masuk ya sama dengan masuk. Setelah saya gandeng istri saya kan ya gendut. Nah, dia ya gendut juga. Saya gandeng. Bab terape kan yang pelan-pelan. Sebab dia lepas repot ini dia gelundung. Loh ya toh, dia gendut, saya ya gendut, tadi gelundungan repot. Bahkan saya yang susah. Saya dulu kalau jalan tidak pernah gandeng istri saya. Tapi setelah Tuhan berkata kasih turun, selalu saya gandeng. Sekarang kemana-mana tak gandeng. Sebabnya ini tambah lama tambah bunder ini repot. Malah gandengnya kenceng. Sebabnya apa? Dek, jatuh kan repot. Saya yang susah. Sebabnya apa? Dia kalau sekarang nakal loh. Ya kalau tahan sampai sini, yang kok sakit siang, pijet yang bayangin sekarang. Dulu ndak berani, dia yang mijeti aku. Sekarang aku suruh mijeti dia. Ndak pernah saya minta pijet dia. Lalu dia bilang, kamu kok sekarang kok manja? Loh, kan bayar harga. Payah. Ditagih. Saya bilang, loh, bayar harga kan kamu cuma 14 tahun yang ini kawin sama kamu sudah 34 tahun tuh. Loh, kan ada bunganya. Aduh. Sekarang tengah malam pun kalau ada bapak bilang, yang bayangin saudara. Jadi tapi luar biasa. Saya melakukan dengan senang hati, sukacita, menyayangi dia. Sampai saya heran sendiri. Loh, kok sekarang jadi saya sayang sama dia, tambah tua, tambah bunder gini, kenapa ya Tuhan? Itu kasih, saudara. Kasih itu tidak berkesudahan. Nah, saya jalan itu di tengah jalan, saudara, sudah mulai gelap sekali, tapi kan ada lampunya. Tapi lampunya tidak bisa terang kayak begini. Jadi remang-remang gitu, jadi setengah-setengah gitu. Saudara tahu, istrinya Pak Sambudi itu teriak, saudara. Loh, aku kok jadi buta? Orang rombongan itu semua sembahyang berhenti. Berdoa, saya bilang gitu. Waduh, sampai sini kok buta? Bahkan payah. Lalu istri saya bilang, yang, aku tak jalan sendiri sama yang lain, kamu gandeng. Sebab suaminya itu kecil. Tur tuwek. Kecek, terpaut sama dia 10 tahun. Aku bilang, ya saya, maaf ya, Sam tak gandengnya ya istrimu. Ya, ini jatuh bagaimana ini? Masih 90 terap. Turun. Wah, jadi bilang, hati-hati, pelan-pelan, satu langkah ya. Tapi nanti dululah. Sambil saya bilang, ayo satu langkah pelan-pelan ya. Saya ngomong, Tuhan, ini pergi ke sini kok malah buta. Ini bagaimana sih Tuhan? Tuhan ini ngomong dia, buta sih enggak. Nah nyatanya buta. Lulang dia itu pakai kacamata itu. Saudara, saya tidak tahu kenapa. Karena dia memang pakai kacamata tapi tidak hitam. Dia memang pakai kacamata putih. Tapi kan pada waktu itu panasnya luar biasa, ditempelin kacamata hitam. Ya kacamata putihnya biasa siang malam pakai kacamata. Tapi putih. Jadi pada waktu dia masuk, dia tidak dibuka karena dia tidak merasa. Dia tidak pakai kacamata hitam. Wong memang pakai kacamatanya putih biasa. Cuma dia lupa bahwa ditempelin hitam.
Karena di luar tuh terang sekali, buat dia kan enggak hitam. Tapi masuk kan tambah lama kan tambah gelap. Dia bilang, loh kok aku buta? Ini nangis. Jadi orang segitu banyaknya itu sembahyang. Masih 90 trap. Nah kalau saya enggak tanya Tuhan, rasain saya gandeng dia. Bodol. Saya ngomong, Tuhan, ini wong masuk sini kok jadi buta. Tuhannya jawabnya ya lucu lagi, ndak buta. Lu wong nyatanya buta gini kok. Ndak buta. Lah kenapa? Dia pakai kacamata hitam. Stop, aku bilang gitu. Kamu pakai kacamata hitam? Oh iya. Jadi di ruangan itu sesaat itu langsung kayak di sini. Wah, puji Tuhan. Di situ kan mereka bisa membedakan toh, praktek yang nyata. Kalau kok berkomunikasi sama Tuhan itu bisa, saudara tahu. Aku bilang, kamu bikin gara-gara. Aku sampai gitu, lah gak ngerti kok. Tapi kan orang-orang yang ikut itu rohaninya baru-baru kayak gitu. Tapi semua berubah karena hari demi hari berjalan. Melalui kesulitan ada jalan keluar. Kesulitan ada jalan keluar. Saudara, hidup dengan Tuhan itu enak nah? Makanya kamu di sini beberapa hari ini alami. Gangguan kamar 13 alami. Jangan takut, malah enak ngalami. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Saya yakin kalau kamu ini perempuan-perempuan nanti banyak berdoa, dikasih tahu Tuhan, bertindak, jangan mau kalah sama laki-laki. Nah, gitu loh. Karena ternyata laki-lakinya ini kamu tahu saudara, berdoanya itu jam-jaman sampai jam 2. Kemudian jam 4 bangun sak kamar ayang. Bayangin saudara, ini perempuan tidak ada yang gitu dah. Jujur, tidak ada. Makanya kalah kamu. Padahal di sana nanti semua banyak perempuan nih lo ya. Tapi di sini kalah kamu sama laki-laki. Maka dari itu saudara, kamu harus berjuang karena tahu ini harus ngadepi alami. Nanti saudara akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, karena Dia sanggup lakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa.